Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Agustina. Saya dari SMP Negeri 1 Rawajati Timur, CGP angkatan 10. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya. Terima kasih. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Bu Uci. Bagaimana, Miss, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Miss. Nah, di sini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, adapun tujuan saya melakukan percakapan pra-observasi di sini, saya akan menanyakan beberapa hal. Nah, beberapa hal ini akan saya tanyakan secara bertahap. Bagaimana, Miss? Apakah Miss Liner bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah, langsung saja ya, Miss. Pertanyaan yang pertama, sebelum saya melakukan observasi kepada Miss Liner, saya ingin bertanya, apakah tujuan pembelajaran yang akan Miss Liner laksanakan saat kegiatan observasi nanti? Tujuan dari pembelajaran saya untuk kegiatan observasi nanti adalah siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian teks deskripsi, kemudian siswa mampu memahami ciri-ciri teks deskripsi, terus yang terakhir siswa mampu membuat teks deskripsi. Baiklah. Terus pertanyaan yang selanjutnya, saya ingin bertanya, apa area pengembangan yang akan Miss Liner gunakan saat kegiatan observasi nanti? Area pengembangan dari proses belajar teks deskripsi ini adalah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Baik, Miss Liner, terima kasih atas penjelasannya. Lalu pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa model pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan digunakan oleh Miss Liner nantinya? Saya menggunakan model pembelajaran saintifik, kemudian metodenya dengan tanya jawab dan penugasan. Oke, baiklah, Miss Liner. Pertanyaan yang selanjutnya, media pembelajaran apa yang akan Miss Liner gunakan nantinya? Dalam hal ini saya akan menggunakan sebuah lukisan tentang seseorang yang merupakan orang yang mereka benar-benar sudah mengenal. Nah, sasaran untuk kelas yang akan kita lakukan pembelajaran itu nanti di kelas apa, Miss? Saya akan melakukan observasi ini, maksudnya observasi ini saya harapkan dilakukan di kelas 7. Lalu kapan Miss Liner siap untuk melakukan pelaksanaan observasi ini nantinya? Saya kira-kira siap pada tanggal 5 September di tahun ini. Berarti minggu depan ya, Miss, kita akan laksanakan observasi. Nah, begitu saja. Saya ingin memberitahu bahwa nanti kita akan ada kegiatan observasi setelah pra-observasi ini. Lalu setelah itu ada kegiatan lagi adalah pasca observasi. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dari saya, yaitu Bapak Suryanto. Nah, di sini mohon dipersiapkan segala perangkat ajar yang dibutuhkan sehingga nanti murid itu bisa memperoleh haknya, memperoleh ilmunya sesuai bakat dan minatnya, dan mereka insya Allah sesuai yang Miss Liner harapkan. Terima kasih. Begitu saja yang saya lakukan dalam kegiatan pra-observasi ini. Semoga kedepannya bisa berhasil dan lancar. Baiklah, begitu saja kegiatan percakapan pra-observasi yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak yang cerdas. Pagi. Apa kabar? Baik. Hari ini kita akan mulai pelajaran, tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya akan memanggil nama kalian satu persatu, atau saya akan ngecek kehadiran kalian pada hari ini.
siap. Sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik, saya akan cek dulu kehadirannya pada hari ini anak kelas 7F. Abi, Aisyah Ajaya Andika Nurisa, Aindia Nitria Putri, Abdi Fajar, Hadir, Miss. Atta Jubaiti. Hadir, Miss. Oke, hari ini saya punya sebuah lukisan untuk kalian. Saya sudah menempel lukisan itu di papan tulis. Ini adalah lukisan yang dibuat oleh salah satu dari teman kalian. Ini adalah seorang siswa yang namanya Budi. Apa yang dilakukan Budi? Membaca buku. Tapi pada hari ini saya tidak akan meminta kalian untuk menceritakan apa yang dilakukan Budi, tapi saya minta kalian untuk mengamati si Budi. Si Budi ini kira-kira orangnya di mana? Kalian bisa mengamati kira-kira 2 menit. Kira-kira Budi ini orangnya di mana? Apakah dia besar sebesar gajah atau dia sekecil kelinci? Kalian amati dulu si Budi ini. Saya berikan waktu 2 menit. Silakan amati. Ini adalah Budi, seorang siswa di SMP 1 juga, dilukiskan oleh teman kalian. Namanya Budi. Nah, kalian lihat lukisan itu seperti apa Budi? Orangnya seperti apa? Sudah? Cukup? Cukup. Oke. Kalau sudah kalian amati selama 2 menit, kurang lebih 2 menit lah ya. Siapa yang mau memberikan tanggapan seperti apa Budi? Angkat tangan. Ayo, Mbak Budi, angkat tangan. Budi itu orangnya seperti apa? Coba. Ciri-cirinya seperti apa? Yuk. Siapa? Anaknya rajin. Ada yang mau? Ada yang ya? You? Kamu? Budi orangnya seperti apa? Budi orangnya tubuhnya sedang. Tubuhnya sedang berarti tidak kurus, tidak gemuk ya? Sedang, terus? Rambutnya bagus. Rambutnya kenapa? Kenapa dibilang bagus? Hitam. Iya, ya, rambutnya hitam, lurus, makanya dibilang bagus gitu ya. Oke, apa lagi? Dia ceria. Orangnya ceria, ya kelihatan ya wajahnya berseri-seri ya. Terus apa lagi? Suka membaca buku. Dia hobinya membaca buku. Kelihatan dia matanya berbinar-binar melihat buku. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan? Budi orangnya seperti apa sih? Kulitnya putih. Siapa namanya? Sela. Kata Sela kulitnya putih. Apalagi Sela? Matanya biru. Ya, kelihatan jelas nggak matanya biru? Jelas ya, matanya biru. Berarti bagus ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ganteng nggak sih kira-kira? Ganteng. Apa? Ada lagi? Yang kamu lihat dari gambar ini apa lagi? Oh, orangnya suka kedamaian. Kalau bahasa kerennya itu humble. Humble itu orangnya suka kedamaian. Terus rendah hati. Terus apa lagi?
materi kita hari ini, teks deskripsi. Teks deskripsi berasal dari bahasa Inggris yang artinya bahasa Inggrisnya describe. Sela menggambarkan Budi dengan kata-katanya. Itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan seseorang, objek, boleh benda, binatang, tempat, dengan menyebutkan apa tadi? Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Maka kita sekarang dapat, saya sekarang mau mencoba meminta pendapat kalian. Kira-kira setelah kita tahu bahwa teks deskripsi adalah teks yang menceritakan suatu objek, benda, orang, atau binatang dengan menyebutkan apa? Ciri-cirinya. Menurut kamu, kalau kita menceritakan seseorang yang ada ciri-cirinya dengan kata-kata, menurut kamu kira-kira teks deskripsi itu terdiri dari bagian apa saja sih? Tadi yang kita gambarkan apa? Yang kita gambarkan siapa? Budi. Budi, kalau dalam teks deskripsi, yaitu tadi bagiannya, nanti apa sih bagian teks deskripsi? Ada yang digambarkan tadi siapa? Budi. Terus setelah itu teman-teman kamu tadi menyebutkan tentang apanya? Ciri-cirinya. Ciri-ciri siapa? Budi. Nah, kalau dalam bahas teks deskripsi, si Budi ini dalam teks deskripsi disebut dengan identifikasi. Apa identifikasi? Identifikasi adalah pembuka cerita. Siapa yang kita gambarkan? Apa yang kita gambarkan? Budi. Budi dalam gambaran ini atau lukisan ini yang kita gambarkan Budi. Maka di dalam identifikasi atau pembuka cerita kita menyebutkan siapa yang kita gambarkan. Ini adalah Budi. Budi adalah teman saya. Dia tinggal satu kelas dengan saya. Itu pembuka cerita. Harus menyebutkan apa yang mau digambarkan. Paham? Paham. Nah, kemudian ciri-ciri yang disebutkan oleh temanmu tadi itu yang disebut dengan deskripsinya. Apa deskripsi? Deskripsinya, gambarannya. Nah, gambarannya itu adalah ciri-cirinya. Kita sebutkan ciri-cirinya. Tadi katanya Budi itu sedang, tidak gendut, tidak kurus. Kemudian orangnya ceria, kelihatan banget dia berbinar-binar ya. Terus habis itu rambutnya bagus, hitam dan lurus. Ciri-ciri semua kan? Itu kita masukkan ke dalam deskripsi. Jadi teks deskripsi memiliki dua bagian. Belakang, dua bagian. Belakang, siapa namanya di belakang? Teks deskripsi mempunyai dua bagian. Coba bagian apa saja belakang? Apa ya namanya? Panji. Teks deskripsi mempunyai dua bagian, yaitu apa saja Panji? Digambarkan dari objek yang diceritakan tertulis. Betul Panji, tapi itu masih kurang tepat. Lebih tepatnya itu adalah definisi dari deskripsi. Panji, teks deskripsi mempunyai dua bagian. Apa saja? Kamu lihat papan tulis yang saya tuliskan. Ada apa Panji? Identifikasi, deskripsi. Ya, dua bagian. Ini bagiannya ya Panji. Jadi Panji akan bisa menjawab dengan benar kalau Panji bisa melihat dengan baik ke depan atau fokus ke depan. Ya, Panji ada dua bagiannya kan? Identifikasi dan deskripsi. Identifikasi berisi tentang Ciri-ciri. Identifikasi berisi tentang Deskripsi. apa yang akan kita gambar. Saya ulangi. Identifikasi berisi tentang apa yang kita gambarkan.
kelas. Kita butuh pemahaman apa itu teks deskripsi, jadi kita bisa mendefinisikan dengan diri kita sendiri. Coba dari penjelasan saya tadi, saya mau kamu memberikan pendapat tanpa membaca buku. Dari yang kamu pikirkan saja. Yang apa sih teks deskripsi? Angkat tangan yang mau memberikan pendapatnya. Ya, apa sih teks? Ya, namanya Aulia Salsabila. Ya, menurut Salsabila apa sih teks deskripsi? Yang menceritakan tentang ciri-ciri benda atau objek. Jawaban yang tepat. Good. Ada yang lain? Ayo, berani mengungkapkan pendapat dengan sopan. Yuk, siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Saya yakin kalian semua pelaku bukan penonton. Yuk, siapa lagi? Ada yang lain? Tidak ada? Oke, cuma Aulia yang mau memberikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, menurut kamu apa saja sih bagian dari deskripsi itu? Angkat tangan. Ada berapa bagian dari teks deskripsi? Apa saja? Angkat tangan. Ya, Sela, berikan pendapatmu. Pertama, identifikasi dan deskripsi. Oke, ada dua berarti ya Dela ya, Sela ya. Katanya Sela ada identifikasi dan deskripsi. Jawaban yang tepat. Ya, menurut kamu identifikasi itu apa? Angkat tangan. Ya, apa sih identifikasi? Kata Sela tadi bagiannya ada dua, identifikasi dan deskripsi. Identifikasi itu apa? Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Siva, berikan pendapatmu. Oh, identifikasi kata Siva adalah bagian yang memuat tentang apa yang kita gambarkan. Jawaban yang tepat. Good. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Apa sih bagian yang kedua deskripsi? Apa sih bagian deskripsi ini? Angkat tangan. Siapa namanya? Selfie. Apa sih bagian deskripsi dalam teks deskripsi? Bagian yang memuat ciri-ciri apa yang digambarkan. Oke, good. Jawaban yang tepat. Yang lain ada yang mau memberikan pendapatnya? Cukup? Cukup. Sekarang saya tanya, yang paham tentang materi deskripsi, angkat tangan. Yang paham yang kita pelajari hari ini yaitu teks deskripsi, angkat tangan. Tidak ada yang paham. Saya ulangi, yang tidak paham teks deskripsi pada hari ini, yang tidak paham angkat tangan. Paham semua berarti. yang paham materi kita teks deskripsi hari ini, angkat tangan. Ayo berani jujur. Oke, good. Berarti teks deskripsi itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Dia sesimpel itu. Hanya saja kita harus punya cara memahami. Oke? Saya pikir segitu dulu materi kita pada hari ini tentang deskripsi. Saya akan memberikan tugas secara mandiri. Saya untuk lebih paham lagi tentang teks deskripsi ini, saya meminta kamu untuk membuat satu karangan, boleh tentang seseorang yang kamu berkenan di hatimu, boleh tentang binatang yang kamu sukai, boleh tentang tempat atau suatu lokasi yang mungkin berkesan untuk kamu, atau apa saja. Tolong kamu gambarkan lewat kata-kata kamu. Paham? Paham. Oke, kamu bisa memulainya dari sekarang dalam selembar kertas.
Oke, karena kalian sudah membuat sebuah karangan teks deskripsi dan semuanya saya lihat cukup bagus. Hanya ada sedikit yang perlu dikembangkan lagi. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut secara mandiri dengan diri kita sendiri tentunya. Nah, sekarang saya kira cukup pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya tutup dengan selamat siang. Siang. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Perkenalkan, nama saya Uci Agustina. Saya CGP Angkatan 10 SMP Negeri 1 Rawajati Timur, ingin melakukan percakapan pasca observasi terhadap rekan sejawat saya. Baiklah, Miss Liner. Selamat siang, Miss Liner. Selamat siang. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Oh ya, Miss Liner, tadi kan saya sudah melakukan kegiatan observasi di kelas Miss Liner. Nah, di sini kita hanya akan melakukan bincang-bincang dan diskusi. Nah, di kegiatan pasca observasi ini kita sama-sama menggali kelebihan maupun kekurangan untuk perbaikan pembelajaran kedepannya ya Miss Liner. Jadi santai aja ya Miss Liner. Oke, sebelumnya saya terima kasih Miss Liner sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pasca observasi ini. Oke. Baiklah, di sini dalam kegiatan pasca observasi ini saya juga akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk proses perbaikan ke depannya. Nah, adapun pertanyaan yang pertama, setelah Miss Liner tadi melakukan kegiatan observasi, perasaan apa yang dirasakan oleh Miss Liner setelah melakukan pembelajaran tadi? Perasaan yang saya rasakan ketika observasi tadi ya, atau setelah melakukan observasi tadi, saya merasa senang karena saya merasa bahwa ada orang yang mencoba mengobservasi saya sehingga mereka dapat menemukan apa yang harus diperbaiki dari saya, apa yang harus ditingkatkan dari saya. Jadi saya merasa senang karena diberi kesempatan untuk diobservasi. Baik, jadi Miss Liner pada intinya merasa senang karena ada yang membantu menilai untuk evaluasi diri. Saya juga senang Miss Liner sudah diberikan kesempatan untuk bisa mengevaluasi dan mengobservasi. Lalu pertanyaan yang kedua, bisakah Miss Liner ceritakan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Miss Liner gunakan di saat pembelajaran tadi? Tujuan pembelajaran area ya, tujuan dan area. Tujuannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi teks deskripsi, kemudian siswa mampu memahami ciri-ciri teks deskripsi, dan yang terakhir tujuannya adalah siswa mampu membuat teks deskripsi. Kemudian area pengembangannya yang ingin saya kembangkan adalah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mereka tentang apa itu teks deskripsi, kemudian keterampilan seperti kemampuan mereka untuk membuat teks deskripsi. Dan yang terakhir itu yang akan saya kembangkan adalah sikap, seperti antusiasme siswa di dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas saya. Jadi dari apa yang sudah Miss Liner tadi sebutkan, tujuan pembelajaran tadi yang sudah Miss Liner sebutkan, apakah tujuan pembelajaran di kegiatan pembelajaran tadi itu sudah tercapai? Mungkin jika di rank dari 1 sampai dengan 100 ya. Mungkin yang saya lakukan tadi untuk saya itu sudah mencapai sampai 80% saya kira ya, karena saya kira siswa begitu antusias untuk mengikuti. Baik, berarti sudah 80% kegiatan pembelajaran itu sudah tercapai. Nah, kira-kira Miss Liner saat kegiatan pembelajaran tadi, adakah yang perlu Miss Liner tingkatkan ke depannya lagi? Ya, tentu ada yang saya perlu tingkatkan, terutama di dalam sikap beberapa siswa. Masih ada beberapa siswa yang saya perhatikan dia seperti belum begitu berminat untuk
mengikuti, bukan tidak berminat ya, begitu berminat, maksud saya minatnya masih dalam batas belum sampai begitu menyukai. Jadi saya ingin mencoba gimana caranya supaya di pertemuan selanjutnya mereka begitu tertarik di dalam mengikuti proses belajar mengajar. Ini tentu saja menjadi tantangan yang bukan mudah ya, tapi akan saya coba seperti itu. Oh ya, Mister, lewat satu lagi tadi. Pasti kalau ada sesuatu yang kurang, pasti ada kelebihan. Kira-kira saat Miss Linar melakukan kegiatan pembelajaran tadi dengan metode dan model yang Miss Linar sebutkan tadi, ada nggak sih kelebihannya yang Miss Linar rasakan bagi Miss Linar maupun bagi anak-anak? Kebetulan ketika observasi tadi saya menggunakan model pembelajaran saintifik ya. Jadi seperti kita tahu bahwa dalam model pembelajaran saintifik, siswa itu diminta melihat, memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian menciptakan dan mengkomunikasikan. Jadi saya pikir model pembelajaran ini di kelas cukup bermakna untuk siswa-siswi saya ya. Jadi saya pikir kelebihannya adalah siswa lebih mudah memahami materi karena menggunakan urutan-urutan mulai dari yang paling rendah sampai dengan ke tingkat yang paling sulit seperti ini. Sangat bagus dan menginspirasi kegiatan pembelajaran yang Miss Linar lakukan tadi. Nah, misalnya tadi sebelum menyebutkan kelebihan, tadi ada kekurangannya, Miss, merupakan tantangan yang ingin dicoba. Nah, menurut Miss Linar, adakah strategi untuk mencapai hal yang perlu diperbaiki tadi yang sebelum kelebihan tadi, Miss? Karena tadi kekurangannya ya, ada beberapa siswa yang minatnya belum sampai kepada tahap yang sangat suka ke dalam proses belajar mengajar, maka tentu yang harus saya perbaiki adalah model mengajar saya. Mungkin saya harus mencari model belajar yang lain yang mungkin dapat menarik mereka, mungkin dengan contohnya dengan memperhatikan profil mereka atau karakter mereka atau gaya belajar mereka, yang mungkin yang kurang berminat tadi mungkin dia lebih suka kepada kegiatan belajar kinestik atau gerakan-gerakan tubuh. Mungkin saya akan mencari cara untuk mengajar mereka, atau mungkin ada beberapa yang tidak lebih suka dengan mendengarkan musik ya, mungkin saya bisa memakai musik suatu hari nanti supaya dapat mengikuti gaya belajar yang mereka sukai. Sangat bagus sekali rencana Miss Linar. Lalu kira-kira kapan Miss Linar bisa mewujudkan dan melaksanakan strategi yang Miss Linar lakukan tadi untuk rencana perubahan tersebut? Karena tadi kan saya juga waktu saya menerapkan model tadi, saya melihat ada beberapa siswa, mungkin pertemuan selanjutnya mungkin saya akan mengubah lagi atau mungkin tetap menggunakan model mengajar yang tadi, tapi beberapa siswa yang di kelas tadi yang kurang berminat akan saya berikan perhatian yang berbeda dari teman yang lain, karena mungkin gaya belajarnya yang akan saya ikuti. Bagus sekali Miss Linar. Lalu perlukah dukungan saat melakukan perubahan tersebut Miss Linar? Mungkin dukungan baik dari teman maupun dari apapun itulah. Miss Linar bisa ceritakan kalau memang butuh dukungan. Tentu saya butuh dukungan ya dari teman-teman sejawat, tapi sejauh ini saya merasa bahwa teman-teman saya memang sangat memberikan dukungan gitu. Tapi tentu kedepannya saya juga sangat membutuhkan dukungan, mungkin dukungan moral atau bisa berupa motivasi atau apa sajalah yang bisa menggerakkan saya untuk menjalankan tugas saya sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih Miss Linar sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pasca observasi ini. Saya berharap apa yang menjadi rencana Miss Linar untuk melakukan perubahan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kebutuhan murid bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita nantinya. Sama-sama Bu Ici. Terima kasih Miss Linar. Baiklah, demikian
demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya di SMP Negeri 1 Rawajati Timur. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.